welcome. Ini adalah tempatnya kita mau bikin petit tattoo. Ayo masuk. Langsung masuk aja. Balik lagi sama Thor. Sekarang gue lagi ada di Mi Beauty Bar. Dan di sini gue langsung bersama dengan foundernya Mi Beauty Bar, Ci Christine. Halo semuanya, nama saya Christine. Sekarang gue dan Ci Christine kita akan belajar membuat petit tattoo. Dan apa-apa aja yang perlu diperhatikan dan perlu dipersiapkan untuk kita yang mau belajar atau mau bikin petit tattoo. Oke, check it out. Sekarang kita udah masuk ke tahap preparation. Nih, sebelum memulai untuk bikin tato atau bahkan belajar tato, yang perlu dibiasakan dan perlu diperhatikan, nomor satu adalah kebersihan. Jadi untuk teman-teman yang misalkan lagi bikin tato nih, atau misalkan datang ke satu tempat gitu mau bikin tato, perlu sadar juga gitu, perlu coba lihat bersih nggak tempatnya. Nah di sini mungkin Ci Christine bisa bantu memperkenalkan ini ada alat-alat mentato dan alat-alat kebersihan apa saja. Nah, jadi untuk kebersihan yang pertama, yang pasti kita selama COVID dan sebelum COVID sebenarnya kita harus mengurangi yang namanya skin contact sama orang, karena kan kita kayak kerja di kulit gitu kan. Jadi sebisa mungkin kita nggak menyentuh kulit orang itu, maksudnya secara tangan gitu ya. Jadi kita harus punya wajib si gloves. Terus kalau untuk cewek mungkin karena rambutnya agak panjang dan agak ribet, biasanya kayak aku pakai ini sih hair kepala hair cap gitu. Dan ini juga sama hair cap per harus satu klien ganti habis itu ganti. Terus ini sih cuman kayak sanitizer sama untuk semprot-semprot juga yang ini sama ini sanitizer. Terus yang pertama sih pasti harus punya mesin ya. Jadi ini mesin tatonya. Nah, zaman sekarang mesin tato lucu-lucu ya sebenarnya. Ya, lumayan. Ini kan udah kayak wow gitu. Ya, udah juga banyak macamnya gitu sih, dan kan juga bisa pilih banyak banget. Di sini ada adaptornya. Terus kayak kalau kalian mau pakai foot pedal juga kalian bisa pakai foot pedal. Jadi tangan kalian nggak perlu pencet-pencet mesinnya, tapi udah dari kaki mainnya. Jadi nanti dia nyambung ke pen yang ini sama nyambung ke pedalnya. Ya. Terus jangan lupa satu needle itu untuk satu klien. Kalau bisa jangan sampai ini udah kayak kebuka gitu. Jadi harus benar-benar ini masih seal, dan kalian harus tunjukin di depan kliennya ini masih baru jarumnya. Itu yang paling penting. Misalnya kalian buka terus jatuh, itu berarti needle juga harus ganti, kayak nggak boleh dipakai lagi. Intinya ini harus dipakein ke mesin kayak tanpa menyentuh bagian yang bagian yang di situ gitu. Yeah. Dan untuk needle sendiri kan masih kayak banyak banget gitu ya, ada needle liner, shading. Nah itu juga kalian harus perlu perhatikan karena hasil yang di kulit itu akan berbeda setiap needle. Terus untuk kayak jumlah needle-nya itu juga beda-beda. Jadi sesuai dengan kebutuhan kalian harus provide satu klien satu, atau mungkin satu klien beberapa needle karena kalian bikin artnya mungkin macam-macam gitu. Jadi kayak ini needle bisa misalkan bikin satu tato gambar gitu, bisa memungkinkan untuk pakai beberapa needle kalau dia warna-warnanya beda atau ketebalannya atau ketebalannya juga beda-beda di tiap desain gitu. Jadi kalau yang ini yang nanti kita pakai adalah yang tipe liner yang nomor satu. Nah, kalau liner satu itu ya untuk bikin single line gitu. Ya. Terus kita di sini ada ink butter. Jadi ada ink butter. Ini fungsinya untuk dulu kan kayak suka pada pakai Vaseline ya. Untuk saat ini kita pakai ink butter untuk lembapin kulitnya, ini lebih bagus juga sih. Dan dia udah ada anti irritation sama anti inflammation juga, jadi kulitnya nggak serusak kalau misalnya pakai yang selain ini gitu. Terus untuk mesin juga kita ada grip, jadi ini perlu juga sih. Jadi untuk sleevesnya itu dilindunginnya pakai grip yang ini ya gitu. Nah terusnya juga ada sleeve, jadi bahkan di pen dan ke kabel-kabelnya itu juga dilapisin ya, pakai sleeve ini supaya nggak kotor juga sih, karena kan nodanya kayak bisa bleber-bleber kemana-mana gitu, atau kayak bekas kulitnya atau bekas tintanya lah.
Terus untuk tempat tintanya kita punya yang ini, ada ink cup juga. Untuk ukuran sih terserah kalian ya, mau pakai yang M atau L. Ini kayak L ya. Kayaknya L deh, lumayan gede. Terus ini ada tinta. Nah, karena kita hari ini untuk single line dan basic, kita pakai warna hitam aja. Ini kita pakai yang Sulwhasoo Black. Menurut aku sih ini hasil peel off-nya lumayan pekat ya dibanding kayak misalnya hitam-hitam yang lain. Iya. Yang ini juga udah pernah dicoba sebelumnya sih. Oh ya, waktu itu ini bikin yang ini. Contohnya yang ini. Contohnya pakai yang ini nih. Tuh. Nah, ini juga ada stensil. Jadi fungsi stensil ini untuk tracing yang sudah kita gambar di kertas ke kulit orangnya. Nah, kita pakai cairan ini untuk transfer inknya ke kulit tersebut gitu. Terus untuk terakhir ada green soap. Ini untuk bersihin semua sisa tato di pinggir-pinggiran. Jika ada residu itu bisa dibersihin pakai ini. Ini juga ada alkoholnya 30% sih, jadi kayak buat sekalian bersihin kulitnya sebelum kita selesai tatunya gitu. Nah, terus ini mulai masuk nih ke desain tatunya. Ini kebetulan emang ngambil dari Pinterest untuk kita cobain, dan kita memang cobainnya ini nggak ke kulit dulu, kita cobainnya pakai latex. Jadi nanti kita coba pindahin gambarnya itu ke sini. Terus aku ada pertanyaan deh. Misalkan nih aku udah bisa gitu nato, aku ngambil gambar dari yang ini aja, yang aku ambil gambar dari Pinterest. Kayak gitu sebenarnya aku boleh menyebut diri aku sendiri tattoo artist gitu nggak? Kalau menurut pendapat pribadi. Ini opininya agak takutnya mungkin ada yang nggak setuju juga, karena sebenarnya tattoo artist itu kan tattoo artis yang mengeluarkan art buatan dia. Nah, balik lagi, kalian tattoo artisnya itu sebenarnya lebih ke art atau kayak lebih ke peti tattoo yang misalnya kecil-kecil yang kalian bisa desain yang simpel-simpel gitu, yang mungkin ngambil dari gambar orang atau gambar Pinterest itu oke. Contohnya kayak salib ini kan emang bentuknya ya salib ya cross aja gitu. Itu kagak ada orang yang mengklaim bahwa itu adalah hasil karya dia. Nah, kalau misalnya yang seperti ini kan udah kayak desain jadi gitu kan. Nah, ini pasti ada yang bikin sih sebenarnya. Jadi diusahakan jangan ngambil yang seperti ini karena kita latihan aja. Diusahakan jangan mengambil desain seperti ini untuk dikerjakan di orang. Jadi diutamakan kayak kalian punya desain sendiri, atau kalaupun tadi seperti aku bilang, kalau misalkan mau bikin sesuai desain yang sudah ada, contoh ya desain seperti cross atau kayak mungkin bisa diamond. Ini kan desain yang umum, yang basic. Nah, yang basic, yang umum, yang memang lingkaran ya yang sudah ada memang dari sananya, itu menurut aku masih nggak apa-apa. Tapi untuk menyebut diri kalian tattoo artis, menurut aku butuh experience yang lumayan banyak ya, terutama di bagian desain, originality, terus nanti dari hasil setelah kalian tattoo itu pun juga menurut aku butuh banyak pengalaman lah istilahnya gitu untuk menyebut kalian sendiri tattoo artis gitu. Atau misalkan aku pakai yang ini tapi aku modifikasi gitu, bisa jadi. Jadi kalian hanya inspire, tapi jangan lupa selalu kayak tag atau kayak mention orang siapa yang kalian inspirasi, dapat inspirasi itu dari siapa gitu. Begitu, menurut aku sih begitu ya, karena tattoo artis itu dibilang mudah nggak juga, dibilang susah banget. Kalau orang yang sudah punya basic art itu ya lebih mudah mungkin ya untuk kayak produce desain atau produce artnya gitu. Sementara kalau misalnya kayak nggak bisa gambar ya mungkin itu agak lebih struggle, karena kan untuk membuat gambar itu sendiri butuh proses ya kreatif apa segala macam gitu kan gitu. Tapi mungkin juga practice makes perfect, karena maksudnya badan itu kan kondisi tato di satu lokasi badan sama di lokasi badan lain itu kayak beda-beda gitu. Benar-benar. Mulai dari sama pengaruh nggak sih kayak tekniknya tuh, maksudnya berasa nge-handle-nya tuh beda gitu. Kalau misalnya bikin di tangan sama bikin di sini, semuanya sih pasti beda sih, karena balik lagi kayak tulang, terus elasticity kulit juga, daerah-daerah beda. Jadi kayak memang tiap area pasti beda dan penyerapannya agak beda juga. Contoh kita bikin di tangan sini, ini karena kita sering cuci tangan, sementara tato begitu, jadi kan ya bisa dissolve gitu kalau kena air. Pasti di daerah sini itu cepet hilang kayak gitu loh, karena sering cuci tangan apa segala macam gitu. Banyak faktor sih
untuk kayak hasil tato yang udah jadinya itu. Oh, sama satu lagi soal anestesi. Kadang-kadang kan misalkan aku mau bikin di sini nih tapi aduh takut gitu sakit sama anestesi. Lumayan banyak sih yang kayak nanya kenapa tato nggak anestesi ya. Sebenarnya kalau anestesi itu agak mempersulit ya, karena anestesi itu kayak agak mempengaruhi ke elasticity kulit juga. Dan menurut aku kalau pakai anestesi itu lebih susah masuk dikit tintanya dibanding nggak anestesi gitu. Sebenarnya lebih enak kita kerjaan tato nggak anestesi. Kalau pakai anestesi sama jadi kayak membal gitu ya, Kayak agak kayak apa ya, kayak tebel gitu loh. Jadi iya. kayak kita untuk masukin tengah lebih susah, lebih challenging sih sebenarnya. Iya. Harus hati-hati. Oke, jadi setelah preparation segala macam, sekarang yang perlu kita lakukan pertama kali adalah untuk ini, Untuk tracing ya. tracing. Iya, mindahin gambarnya ke kertas trace, terus kita pindahin ke latex. Ini kayak perumpamaan kulit orang dulu lah ya. Iya, Jadi buat latihan. untuk tattoo artis yang baru, yang misalnya jadi tattoo artis sebenarnya ada dua macam sih. How to become tattoo artist itu bisa melalui apprenticeship. Nah, jadi kayak kalian cari mentor tattoo artist, kalian belajar banyak dari dia sampai kalian benar-benar dapat approval dari dia. Oh ya, kalian udah bisa nato orang gitu. Nah, itu berarti kalian sudah menjadi tattoo artist menurut aku, karena sudah melewati istilahnya approval dari mentor kalian. Atau yang kedua itu kalau aku sih lebih menyebut diri aku scratchers. Jadi aku di tipe yang kedua ini yang scratchers. Jadi scratchers itu yang kayak kita belajar tattoo tapi kita tidak belum melalui masuk ke yang apprenticeship gitu. Jadi aku sudah pernah kursus tapi masih lebih banyak ke otodidak gitu. Oke, let's go, kita cobain di latex dulu. Oke, sekarang kita udah ready. Tadi karena kita udah tracing, udah dipindahkan ada di latex. Jadi kita pakai hair cap karena ini untuk menjaga, menahan supaya rambut nggak turun-turun waktu lagi mengerjakan, yang mana jadi lebih bersih, lebih higienis juga. Nah, di sini kelihatan alatnya, pennya udah kita wrap nih di sini, dan ini udah kita kasih plastik juga. Nah, plastiknya biasanya kalau kita kerjakan ke orang tuh sampai kabel-kabelnya saya bawah-bawah. Tapi ini karena kita latihan, jadi kita cut di sini. Nah, dan ini ya, ini jarumnya masih baru nih, emang harus ditunjukin dulu. Dan kalian juga perlu ngecekin gitu kalau misalkan mau ditato, kalian juga harus melihat oh jarumnya bener-bener baru gitu. Terus jadi di sini di latex ini kita udah tracing 2 mawar. Jadi nanti yang sisi sebelah kiri sana si Christine yang akan mencontohkan dulu kayak gimana, nanti sisi sebelah kanannya baru gue yang bikin. Nah, dadah. Dipasang, cara pasangnya dimasukin aja ke sini. Yap. Terus diputar. Oke, dia sudah menempel di pennya. Dan tintanya kita udah ada di sini. Kita juga udah sedia ink butter di situ. Kita udah sedia tuh. Dadah. Ya. Nah, jadi kan kalau untuk di latex ini apa aja Cin yang perlu diperhatikan? Pertama sih kalau kerjain ke orang itu jangan sampai terlalu tekan ya, karena kalau terlalu tekan nanti hasilnya akan bleberan. Jadi kayak misalnya kalian bikin pertamanya garis, terus ternyata setelah peel off itu garisnya agak melebar. Nah, itu biasanya agak kedalaman. Nah, kalau peel off yang bagus itu si garisnya tuh bakalan stay kayak gitu terus. Kalau terlalu pudar berarti dia kurang tekan. Tapi kalau aku sih prefer mendingan kayak jangan terlalu tekan, jadi kalian bisa kayak tambahin nanti. Misalnya kayak orang yang mau benerin, nah itu kan lebih gampang dibanding kayak kalau udah bleber itu hasilnya udah bakalan permanen seterusnya, udah gak akan hilang. Jadi aku lebih prefer mendingan kayak agak ngambang, tapi nanti kalian bisa kayak benerin dibanding kayak nanti udah kegedean ya udah nggak bisa diapa-apain gitu. Jadi bahkan nggak usah gemes gitu ya Cie, nggak usah gitu kayak di jangan kayak gitu. Soalnya itu kulit orang sih, dan kulit orang nggak akan hilang juga gitu. Jadi harus hati-hati banget sih.
Oke, jadi ini tadi kita udah bikin nih yang sisi sebelah sini, ini Ci Christine yang bikin, sisi sebelah sini ini gue yang bikin, ini Tor yang bikin. Opini gue nih ya terhadap dua-duanya, kalau gue melihat yang gue bikin sendiri, di sini sebenarnya di lateksnya kelihatan kayak ada bayang-bayangan hitam. Nah, bayang-bayangan hitam ini ada kemungkinan kalau gue penekanannya tuh neken banget. Jadi kayak emang kelihatannya tebel, tapi kayaknya ini gue penekanannya tuh agak masih agak terlalu neken gitu lah. Gue mungkin perlu ngambang dikit gitu supaya dia lebih kemungkinan buat blebernya tuh lebih berkurang gitu. Terus di sini kelihatan sebenarnya kayak ada garisnya kayak agak sedikit kayak ada twitch gitu, kayak ada mau putus-putusnya gitu. Itu emang bergerigi. Nah, gue emang perlu lebih ngerapiin untuk bikin garisnya ini sih. Terus yang sisi sebelah sini punya Ci Christine, gue sejujurnya gue suka banget Ci Christine tuh kayak halus, rapi banget gitu bikinnya. Cuman mungkin kayak di sisi bunga sama batangnya ada yang kosong-kosong gitu sih. Iya. Ya. Gimana menurut Cici? Nah, kalau dari aku sih emang yang aku punya lebih gampang mungkin karena aku basicnya semi permanen. Jadi emang kayak kalau di semi permanen itu kan kita kayak ini aku ngomongin sulam alis ya, karena aku basicnya dari semi permanen makeup. Jadi mungkin udah kebiasa ngambang. Jadi kalau begitu ke tato tuh aku benar-benar sangat amat hati-hati. Nah, kan kalau misalnya dilihat dari warna ini, sebenarnya menurut aku yang bakalan paling bagus peel off itu yang di bagian ini loh, dua ini yang daun ini sama daun yang ini. Nah, sementara paling di batangnya kan kayak agak tipis, sama di bagian kelopaknya tuh kayak agak tipis. Nah, mungkin bisa jadi nanti ketika peel off ada yang masuk dan nggak masuk. Tapi aku sih lebih prefer kayak gitu ya, supaya nanti nextnya mungkin aku bisa kayak isiin lagi, supaya retouch lah, kayak maksudnya kayak aku benerin lagi gitu, isiin lagi untuk yang kosong-kosong. Nah, kalau misalnya untuk yang tadi Tor bikin, memang sih kalau kita lihat, nah enaknya di latex ini lateksnya beda sama yang latex sulam alis ya. Jadi ini latex khusus kayak untuk belajar tato yang mirip banget sama kulit manusia. Jadi kalau misalnya dilihat ini kan kayak emang garisnya tipis, yang ini garisnya kayak memang lebih berwarna, tapi kalau kalian lihat emang ada kayak sedikit ngebayang di belakangnya. Nah, itu kemungkinan bisa bleber. Jadi kalau misalnya kalian latihan masih ada bayangan ini, berarti harus direfleksi lagi, oh berarti itu terlalu tekan. Jadi kalian harus inget-inget ketika penekanan itu jangan terlalu tekan atau jangan terlalu ngambang, tapi kayak moderate. Nah, menurut aku sih yang memang peel off, sebenarnya peel off bagus juga bakalan di daun ini sih, daun ya. Iya. Tadi kita sebenarnya waktu bikin yang tangkai agak ngobrol sih. Nah, itu dia kalau misalnya ketika ngerjain tato lebih baik sih jangan sambil ngobrol ya. Maksudnya kalian bener-bener fokus, apalagi ini kan single line terus bikinnya tipis-tipis. Jadi begitu kalian salah pasti langsung kelihatan banget gitu. Jadi kalau bisa jangan sambil ngobrol. Jadi kita pas di tangga ini ada ngobrol-ngobrol dikit sih. Jadi agak-agak keriting gitu. Untuk yang di kelopak sih memang ya lebih rapi lah, tapi masih ada beberapa yang ngebayang lah. Ketika kalian di latex itu sebisa mungkin juga jangan sampai ngebayang lah. Mungkin dari sisi warna memang lebih bagus, tapi kan kalau misalnya bleber-nya tuh kadang-kadang di jangka waktu tertentu dia mulai bleber gitu. Jadi nggak langsung begitu udah langsung kelihatan kayak gitu, enggak kalau kulit manusia. Biasanya kalau misalnya habis tato itu nggak langsung ketika peel off dia langsung bleber itu ada yang nggak kelihatan sih. Jadi kayak ketika jangka panjangnya mungkin lebih bisa kelihatan nantinya gitu. Pokoknya sih kalau untuk awal-awal mau belajar tato lebih baik di latex, jangan ke orang. Badan sendiri ya udahlah gitu, tapi kalau bisa jangan ke badan orang karena ini kan forever gitu. Terutama soal penekanan ya. Oh, tadi kan kita tuh pakai alat yang sama, tinta yang sama, pokoknya segala macamnya tuh sama deh. Tapi hasilnya bisa beda gini, ini karena penekanannya. Jadi tensionnya lebih tension sama stretch ke kulitnya nanti itu juga penting, karena ini nggak di stretch, ini udah stretch kan. Kalau ke orang kita harus stretch juga, jadi itu juga penting sih, bakalan ngefek ke hasilnya. Meskipun gambar sama, mesin sama, tinta sama. Kalau penekanannya beda, hasil bisa beda. Jadi mending dilatih di latex dulu sampai dapet yang penekanan yang oke nih, pas nih gitu. Baru ke orang. Mungkin kayak something tengah-tengahnya antara dua ini gitu ya. Oke, next adalah soal aftercare. Jadi kayak misalkan udah selesai ditato, terus aftercare-nya sebaiknya digimanain? Oh, jadi mungkin tato artis itu yang A dan B dan C mungkin punya aftercare yang berbeda. Misalnya ada yang ya udah nggak apa-apa kena air setelah misalnya berapa jam.
tapi mandi juga nggak apa-apa. Ada yang bilang jangan kena air, tapi kalau aku personally kalau untuk single line dan kayak tata-tata kecil itu lebih baik sih jangan kena air dulu ya, karena kan kita benar-benar mainnya kecil-kecil, terus kalau kena air nanti dissolve jadinya kayak cepat hilang. Pengalaman karena aku juga bikin tato yang kecil terus kayak berwarna dan aku aftercare-nya nggak rajin, jadinya peel off-nya agak pudar-pudar gitu, jadi kayak nggak terlalu masuk banget gitu. Dan lebih baik ketika mandi diolesin bisa vaselin kayak tebal gitu, jadi misalnya kayak gini kan vaselinin yang tebal banget supaya airnya nggak masuk sini. Dan menjaga ya tetap moist aja sih ini kulitnya. Kayak gitu biasanya perlu berapa hari tuh untuk ngevaselinin supaya dia nggak kena air? Sampai peel off sih kalau bisa. Oh, sampai peel off. Atau biasanya kayak waktu kemarin aku sempat dikasih, tapi waktu di Korea sih aku sempat dikasih suruh beli di apotek tuh kayak ada aftercare untuk sebenarnya itu bisa buat bayi juga. Jadi kalau pas bayi lagi ruam atau iritasi, nah itu lagi kelupas kulitnya, itu bisa pakai yang itu gitu dan diolesin supaya lembab aja. Jadi peel off nanti bagus gitu, karena aftercare yang baik itu nanti hasilnya bakalan bagus juga.